Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu fenomena yang pada akhir zaman ini sedemikian menjadi nyata adalah ketika kesalahan dan pengakuan atas kesalahan dikonversi menjadi denda terhadap sejumlah uang ataupun ganjaran. Sebut saja umpamanya seseorang yang menabrak seorang anak sehingga meninggal, maka orang tua daripada si anak menunjukkan ketidakterimaannya dengan meminta bayaran denda yang cukup tinggi dari yang menabraknya. Bahkan di beberapa tempat nilai dendanya itu sering sekali tidak masuk akal. Seolah-olah anak itu tadi dibayar dengan sejumlah uang sebagai wujud bahwa dia bersalah dan kita benar, dia pihak yang lemah dan kita di pihak yang kuat. Apakah juga Yesus Kristus memandang hal yang sama ketika kita bersalah kepadanya? Sering pula orang mengadopsi cara seperti itu ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Karena memang pada perjanjian lama, saudaraku, salah satu korban untuk menghapus dosa dan pelanggaran adalah dengan membawa korban bakaran. Dan sering pula itu diasumsikan saat ini, kalau saya bersalah, saya akan tebus kesalahan saya akan lunakkan hati Tuhan dengan persembahan. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Apakah dengan kesalahan pelanggaran kita itu nanti lalu Tuhan akan lupakan, Tuhan akan ampuni kalau kita membawa persembahan? Apalagi semakin besar persembahannya, semakin besarlah pengampunan Tuhan atas kita. Apakah demikian konsep yang ada pada Tuhan? Mazmur 51 ayat yang ke-17 menolong kita untuk mengerti. Saya mulai dari ayat yang ke-16. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Tetapi ayat 17 berkata, korban sembelihan kepada Allah itu ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Pemazmur berkata bahwa tidak ada cara yang lain untuk melunakkan hati Tuhan selain daripada menyesali dosa kita, kesalahan kita yang dinyatakan dilihat Allah lewat hati yang sedemikian hancur, jiwa yang sedemikian hancur, hati kita patah karena kita begitu menyesalinya dan sangat-sangat merasa bahwa kita ada dalam kebodohan yang luar biasa. Hati kita merasa remuk sekali, pertanda kita benar-benar mengakui bahwa kita salah, mengakui bahwa perbuatan kita itu salah dan keliru. Bagaimana kita melampiaskan itu, saudaraku? Tentu, satu, lewat datang kepadanya dalam doa mohon ampun. Dua, lewat datang kepadanya dengan meminta supaya dia menyucikan, memuduskan kita. Sebab korban sembelihan sudah dia berikan, yaitu Yesus Kristus sendiri di kayu salib, dan kita memohonkan kepadanya supaya dia betul-betul mengasihi kita dan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Lalu yang ketiga adalah memohonkan kekuatan kepada Tuhan, meneguhkan hati kita dan melepaskan kita dari segala pengaruh siasat si jahat, mengokohkan iman kita sehingga kita tidak sekali-kali mudah goyah. Itu adalah ekspresi dari hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Dan Tuhan bilang, engkau hina atau tidak, sama sekali tidak ditentukan oleh apakah engkau berdosa atau tidak.
Orang yang berdosa namun datang kepada Tuhan meminta ampun, dia adalah orang yang dikuduskan dan dimuliakan Tuhan. Tetapi yang hina itu adalah orang yang berdosa dan tidak minta ampun kepada Tuhan, atau orang yang berdosa lalu meminta ampun kepada Tuhan dengan cara yang salah, yaitu dengan membawa persembahan seolah-olah sesuatu alat untuk menyogok Tuhan. Saudaraku, tiada kita yang luput dari dosa dan pelanggaran. Setiap hari, pertanyaan saya, adakah engkau setiap hari memiliki